Hai Zona Korea, balik lagi sama aku Gispanita Justitia. Dan hari ini aku bukan mau bawain berita K-pop nih. Berita K-pop sih, tapi ini super hot. Dan aku nggak sendiri, aku bersama Kak Echen. Halo Kak Echen. Ah. Dan bersama Bang Adam. Wah, kalau udah ada Bang Adam nih berarti apa ya artinya? Kita bakal ngomongin berita hot nih dari dua artis YG, yaitu G-Dragon Big Bang dan J. Wow. Ya, sebelum itu jangan lupa like, comment, dan subscribe ke channel ini supaya kalian makin terupdate tentang berita-berita Korea. Oke? Sekarang kita nih mau ngobrol-ngobrol nih tentang G-Dragon dan Jennie Blackpink ya. Di TikTok, di Twitter, dimanapun itu tuh rame banget. Mereka kenapa sih? Mereka tuh dating, kalian pasti udah tahu. Mereka tuh dating. Dan jujur, menurut aku tuh nggak kebayang kenapa bisa gitu G-Dragon dan Jennie gitu kan. Dulu tuh GD tuh sama siapa sih? Sama model ya, si Kiko ya. Kiko. Benar, Kiko. Sama satu lagi tuh Si Chuyeon yang rame kan si terakhir ya, Chuyeon After School kan? Oh iya, Chuyeon After School ya. Mereka tuh istilahnya udah pada senior nih ya. Si Kiko model senior Jepang sama si Chuyeon, mereka udah senior. Kenapa tiba-tiba sama Jennie Blackpink? Wah, ada apa nih? Ya. Dan dari dulu itu, kalau misalnya GD ada berita dating tuh nggak pernah dikonfirm YG. Kenapa nih ya? Kira-kira Bang Adam, gimana? Kita menjawab pertanyaan ini, kenapa setiap ada nih dispatch nih ya, dispatch kan, ngeciduk nih GD dating nih, nggak pernah dikonfirm sama YG. Ada alasannya nggak? Kira-kira Bang Adam bisa scanning gitu? Jadi gini, Nit ya, gue kan memang udah lumayan untuk memasukin kehidupan kemarin itu ya, di saat gue lagi scanning gitu, lumayan memasukin kehidupan secara pribadi dan bisnisnya. Memang kalau gue lihat YG ini memang agak menspesialkan untuk G-Dragon gitu. G-Dragon, karena konteksnya ya ibarat bisnis dan ini produk bagus gitu loh. Produk bagus yang harus kita rawat, yang harus yang istilah kasar benar-benar hati-hati gitu mengelolanya, paham kan? Dan tipikal si G-Dragon pun bukan orang yang aslinya tuh bukan nurut, bukan manut gitu, lebih konteks sebenarnya tipikal orang pemberontak sebenarnya nih. Jadi apalagi soal privacy nih, jadi secara G-Dragon tuh sebenarnya nggak pengen banget pihak manapun masuk ke dalam privasinya dia nih Kak, gitu loh. Dia tipikal orang yang ya privasi gue gitu loh. Konteksnya kayak gitu. Tetap dia dari manajemen dia tetap ngasih sebuah kayak peraturan gitu ke G-Dragon, peraturan sharing itu secara general, peraturan general sih itu tetap diimpoin ke G-Dragon, tapi balik lagi kepribadian G-Dragon kan ya lebih ke konteks kayak bodo amat gitu. Selagi memang itu privasinya dia ya. Jadi GD itu tipe yang kalau kerjaan ya kerjaan, kalau privacy ya privacy. Jangan disatuin. Kalau misalnya yang GD ya udah, kalau misalnya ini tentang diri gue jangan ikut campur gitu ya Bang. Ya lebih ke situ sih konteksnya gitu. Emang sih kalau dia seorang GD ya udah besar gitu ya, idol yang udah senior gitu ya. Berarti dia punya batasan ya, dia ada limit nih ya. Kalau misalnya, kalau kata gue nggak boleh out of my boundary, nggak boleh gitu. Benar. Kalau misalnya dari Jennie-nya Bang, bisa di-scan nggak? Dia kira-kira kenapa bisa nggak ketahuan nih? Sebenarnya tadi Jennie tuh udah selama setahun gitu ya, katanya ya. Setahun loh. Ini gimana Bang? Bisa di-scanning nggak? Jennie sama GD tuh ngumpetinnya gimana gitu? Kenapa bisa setahun gitu ya? Iya. Karena gue lihat nih hubungan mereka nih bisa dibilang benar-benar yang hubungan yang hanya saling membutuhkan baru, bukan yang udah ada komitmen yang
untuk yang serius banget. Jadi mereka jalanin dulu aja lah. Jadi secara konteks belum ada komitmen kayak gini kan pasti secara intensitas ketemu, secara apa ya, secara berhubungan tuh masih kayak deep gitu ya. Jadi ya karena balik lagi cuman kayak ya saling membutuhkan aja, jalanin dulu deh gitu loh. Oh, Gitu. berarti mereka berdua sama-sama nyaman gitu ya. Hubungan senior sama junior sama-sama nyaman, terus kayak kita kayaknya lebih serius aja deh gitu. Jadinya setahun, jadi butuh sama-sama satu sama lain gitu ya. Kebetulan dua-duanya moody gitu. Nah, gitu. Enggak, si Jenny-nya aja. Kalau Jidrek enggak moody. Jenny. Konteksnya satu lagi ya awalnya sih kalau Nita tanya misalkan kok bisa pacaran sih mereka gitu. Kok punya? Gue nggak melabelkan pacaran kan dia di scanning memory itu nggak ada label gitu. Kenapa mereka kok bisa menjalin hubungan gitu? Awalnya karena si Jenny sering curhat ke G-Dragon gitu ya tentang soal kehidupan dan karir segala macam gitulah. Ya balik lagi ya. Berawal dari rasa nyaman, kedua belah pihak akhirnya ya menjalin hubungan gitu loh. Ya begitulah ya. Idol juga manusia kan? Bang. Nah, gue setuju nih gitu. Semua juga manusia gitu, jadi wajar lah ya. Kayak kita semua juga pernah merasakan lah gitu. Gitu. Wow, tapi nih Bang kemarin ya di Twitter sempet rame nih. Katanya berita datingnya Jenny sama Jidi tuh tiba-tiba banget gitu muncul. Katanya tuh ada pengalihan isu nih, ada beberapa isu katanya yang ditutup-tutupin di Korea. Ada yang kasus bully, ada berita pejabat pengadilan Korea yang ditangkap karena pelecehan seksual sama kasus atlet voli timnas Korea yang terlibat kasus bullying. Nah, karena ada kasus itu tuh jadi kayak berita Jidi sama Jenny tuh di up gitu. Itu beneran kah atau cuman gimana tuh Bang? Untuk secara pengalihan isu, kadang lebih konteks no comment ya untuk pengalihan isu. Tapi kalau bila mana nih tananya soal hubungan ini real or fake gitu, beneran apa enggak ya? Ini hubungan ini beneran. Karena satu sama lain memang sudah punya perasaan nyaman menuju ke sayang ya, nyaman menuju ke sayang. Itu belum cinta, tapi baru nyaman menuju ke sayang. Gitu ya. Status tuh kan kadang kita kadang beberapa orang gitu, segelintir orang oke pacaran tapi belum tentu dia udah sayang, tapi kan ada yang jalanin dulu aja. Nah konteksnya kayak gitu sih bisa dibilang. Jadi ini benar-benar hubungan secara perasaan saling membutuhkan ini benar-benar terjadi, bukan untuk yang apa tuh pengalihan isu kadang agak minggirin ya. Ditambah lagi yang buat kadang yakin itu kadang kan juga masih nyimpen linknya kantornya Dispatch ya. Itu pas Adam scanning ke sana, ya mereka nggak ngebuat ini kayak sebuah settingan gitu loh. Kayak wah ini kayak kalau orang settingan kan nggak ada mimik wajah yang kayak yang heboh gitu, yang ya biasa lah kan settingan kan, satu sama lain udah tahu. Nah di staff mereka itu lebih konteks kayak heboh gitu loh, heboh bener-bener, wah berita bagus nih gitu, lebih kayak bener-bener apa ya hot news lah gitu, lebih kayak ya gimana sih kerja di media terus tiba-tiba dapat berita yang besar kayak gitulah reaksi mereka gitu. Jadi ini nggak settingan sih buat ke Adam ya, untuk hubungannya itu nggak settingan. Berarti walaupun istilahnya tiba-tiba banget gitu ya Bang, kebetulan karena ada kasus juga, tapi mereka juga tiba-tiba ketahuan gitu, ini bukan hubungannya ya, ini bukan settingan, jadi beneran mereka tuh ya, beneran suka gitu. Satu sama lain, sayang sama satu sama lain gitu ya Bang? Benar-benar, kalau soal itu. Kalau misalnya ini Bang, katanya kan YG nggak nge-confirm nih ya, cuman Jenny sama Jidi kan punya temen lah, temen deket gitu, masa sih nggak curhat gitu? Bener nggak sih teman-teman, istilahnya teman-teman Big Bang-nya Jidi atau teman-temannya Blackpink-nya Jenny, si Jisoo, Lisa, Rose itu mereka udah tahu si Jenny sama Jidi tuh dating gitu? Untuk gini,
lebih ke nanya lebih detail enggak, lebih kontes kayak ya karena mereka tuh sebenarnya secara di dalam kantornya dia YG kan ya, YG YG ya, ya. sorry, YG ya. Nah itu sering memang kedapatan untuk berdua gitu, bukan dari segi pihak maksudnya bukan dari personil Blackpink aja, tapi juga yang lainnya juga udah banyak yang tahu karena sering berdua sebenarnya gitu. Gitu sih, Tapi jadi kayak suatu tempat kayak tiba-tiba mojok berdua gitu loh, ngerti ya? wow. Nah, tentu kayak gitu loh. Tapi masih di lingkungan YG gitu. Kira-kira Jadi, mereka langgeng nggak nih Bang kira-kira? Kan ya nggak tahu ya, udah setahun katanya, nggak tahu, kita nggak tahu ya, bisa mastiin udah setahun atau gimana. Cuman menurut scanning Bang Adam nih, mereka tuh langgeng nggak ya kira-kira? Oke, gue lebih menjawab secara kalkulasi hitungan ini ya, karakter to karakter kalau bila dikombinasi ya. Kalau untuk langgeng bisa dibilang gini, bila mana satu sama lain kan punya ego masing-masing. Sebenarnya G-Dragon sama Jennie kan egonya sama-sama tinggi ini. Gitu. Kalau satu sama lain tuh merendahkan egois perasaan mereka, itu hubungan akan langgeng. Gitu loh. Tapi kalau mereka satu sama lain nggak bisa mengatasi negatif perasaan ego mereka masing-masing, ya ini nggak bakal lama karena biasanya secara general gua punya klien yang punya karakter kayak gini, biasanya mereka akan sering berantem satu sama lain tuh kayak nggak percaya gitu loh. Kayak ya G-Dragonnya ada suatu momen kayak G-Dragon nanya lagi sama siapa di mana gitu, kayak G-Dragon tuh kayak nggak percaya gitu sama Jennie gitu. Jadi kadang-kadang si Jennie sebel sama G-Dragon, itu udah mulai kayak gitu sebenarnya gitu. Gitu. Nah Bingung ini nggak? juga kemudian kan ya. Ya, Jennie juga kemudian. Ini Jadi juga kontes, ya kontesnya kayak gitu. Gimana? Bingung nggak? kalau Mm-mm. nggak bingung sih, cuman kepo aja nih Bang. Kalau menurut Bang Adam nih, kan Jennie-nya kemudian, ya terus si G-Dragon-nya katanya cool gitu ya. Di hubungan ini tuh yang paling dominan tuh siapa? Ya kan ada tuh, kalau misalnya di sebuah hubungan yang dominan. Untuk fase sekarang tuh sebenarnya masih kayak saling beradu. Kan? Dalam hubungan tuh masih kayak beradu nih, kuat-kuatan siapa nih gitu. Paham nggak? Jadi yang menang siapa nih? Kan ini masih baru-baru banget ya. Dalam hubungan asmara tuh biasanya buat gue nih baru, masih kayak singgung-singgungan lah gitu loh. Jadi belum menentukan siapa yang pemenangnya gitu, dominan. Tapi secara memang kalau ngomongin basic gitu, di luar dari mereka berasmara ya, basic masing-masing memang agak egoan si G-Dragon. Egonya emang lebih tinggi G-Dragon gitu. Jadi tapi secara hubungan asmara dominan siapa, mereka lagi berlomba nih. Secara mereka nggak sadar. Biasanya hubungan asmara kayak gitu tuh. Gitu. Ada yang terkadang kan ya, cowoknya lemah, ceweknya dominan, kadang kayak gitu. Gitu. Bingung nggak? Nggak bingung sih, cuman emang aku tuh jujur ya masih shock istilahnya. G-Dragon ya nggak sih Kak Ecen mau ngomong nggak sesuatu nih, nanya gitu ya kaget. Tapi aku juga ada kepo sih Bang, sebenarnya kayak mantannya Jennie ini pas dengar kabar tuh gimana sih si Kai ini? Kan? Soalnya kayak isi TikTok aku tuh ada yang nemuin aja video Kai, Jennie dan Jidi itu satu panggung bertiga, terus kayak wow iya juga ya. Jadi gue dapetin sih, jadi si Kai itu dia tahu tapi ujungnya kayak kesel kayak gimana ya, lu masih ibarat lu tau kan perasaan lu masih sayang sama mantan sedikit sayangnya, tapi tiba-tiba dia jadi jadian sama orang yang lu nggak tahu suka, jadi kayak kesel gitu sih. Gitu. Jadi jadi Kai ini
istilahnya tadinya biasa aja nih, ya udahlah sayang, namanya juga mantan gitu ya, sayangnya cuman Iya. ya udah banyak memori sama Jenny, cuman pas jadian sama Jidi loh kok gitu nggak sih Bang? Ya lebih ke gitu sih, lebih ke ada kesalnya gitu. Yang 2020 sebenarnya sempet ngecek kan, memang kan sempet ngecek hubungan antara Jenny sama Kai, karena masih banyak yang DM ke Kadam tuh, Kak, Jenny sama Kai itu masih katanya masih jalan, tapi pas Kadam cek itu flat datar, nggak ada yang gimana gitu loh. Tapi 2020 itu kadang dapetin kayak dia lagi teleponan, dia ada sering teleponan sama cowok gitu loh. Gue nggak tahu nih cowok ini siapa, karena keterbatasan pengetahuan kadang tentang K-pop, jadi kadang nggak tahu nih cowok ini siapa. Jadi Kang Adam itu dari 2020 udah ngeliat di si Jenny tuh suka nelpon cowok gitu. Iya gitu. Dan Oh my gue God. juga kan, kalau kita bisa, kalau kalian nonton yang di channel sebelum ini upload, dia lagi deket, dia sering memang suka ngobrol sama cowok-cowok gitu tuh dong. yang sempat ada yang Iya, telepon, tapi memang gitu untuk sih. mengarah ke sana ya nggak tahu ya, cuma mungkin ada cowok yang memang punya interest ke Jenny. Ya iyalah, maaf. Kadang kan jelasin bahwa Jenny itu tahun itu galau banget. Gue pikir kan galau karena COVID, ternyata galau karena ada hubungan asmara juga, gitu, ngerti nggak? Oh iya. Kebetulan juga Jidi kan seniornya Jenny kan, jadi kayak misalnya tentang diri sendiri kayak, Bang, manggilnya apa sih? Bang atau Opa? Bisa. Ya, Opa, Kadang aku nggak lagi dapet gitu. capek nih. Tiba-tiba, kenapa? Tiba-tiba langsung nyaman deh. Jadi deh. Jadi kenapa yang Terusin. buat Kak Adam dapetin kalau ini beneran ada hubungan perasaan? Gini, kalau Nita tanya secara hubungan, ya ini bener ada hubungan. Secara entertain nanti di up seperti apa kan kita nggak tahu. Namanya media kan kadang-kadang kan A bisa jadi B gitu kan, B bisa jadi A. Tapi kalau Nita tanya secara Kak Adam, ya ini beneran ada hubungan gitu secara perasaan gitu loh. Terus katanya dia bilang paling cuman pengalian isu yang tadi Bang. Terus juga paling mah nggak langgeng bla bla bla. Cuman kita sekarang udah tahu dari Bang Adam beneran ada perasaan itu kan. Coba kita flashback ke mantan si Jenny. Jenny itu tipe cewek yang suka cowok yang rada bad boy, kan? Gitu loh. Lo harus tahu itu loh, gitu loh. Gue nggak tahu mantannya Jenny siapa, yang gue tuh cuman Kai doang, karena gue sempet scanning gitu loh. Kalau lo ngecek, halo, putus, ya konteksnya kayak gitu. Jadi konteksnya adalah Jenny suka tipe cowok yang agak bad boy dikit, ya. Nah sedangkan untuk yang si G-Dragon suka cewek yang nggak polos-polos banget, ngerti kan? Gitu loh. Ya lu balik lagi, kalian bisa ngecek ya mantan mereka masing-masing lah ya. Semua bisa terjadi sih intinya. Kalau udah nemu kenyamanan ya semua bisa terjadi gitu loh. Ya kita nggak bisa menampik itu sih. Kalau dilihat dari tipe-tipe satu sama lain sebenarnya cocok nggak sih Kak? Kalau gue boleh komplain ya, gue komplain sebenarnya gini, kecocokan mereka sebesar 70-75%, sebenarnya nggak terlalu besar banget cocoknya gitu. Tapi ya balik lagi karena ada nilai ego masing-masing nih. Nah ego masing-masingnya ini ujungnya kalau mereka nggak bisa handle, ini bisa melebar ke semua aspek, ngerti nggak? Dari hal kerjaan, nanti dari soal hubungan, nanti soal waktu, ya udah. Akan ada bibit berantem itu pasti gitu. Pasti kan ya, sama-sama ego gitu. Yang intinya G-Dragon tipe kalau orang yang ngatur, Jenny nggak mau diatur. Nah gitu lah, paham lah ya. Benar. Iya, benar sih. Tapi Bang, nih kan si Jenny tuh mantannya Kai ya. Sekarang pacarnya si katanya dating sama G-Dragon. Nah, perasaannya Jenny tuh ke Kai sama si G-Dragon tuh sama nggak sih? Kan kayak ada rasa ya gue udah yakin sama dia. Jadi gimana ya? Sebenarnya sih kalau boleh jujur ya hampir sama sih.
nggak jauh-jauh beda sih. Tapi bedanya gini, kalau Kai memang dia ada hubungan sengaja, tapi G-Dragon nggak sengaja, ngerti nggak? Bedanya di situ sih intinya. Boleh dijelasin Bang, maksudnya sengaja dan tidak sengaja ini apa nih? Jadi gini, misalkan lo berdua gitu suka sama seorang cowok gitu, lo suka, berarti kan lo ada open gitu loh, open untuk mendekatin, ngerti kan? Nah kalau sama G-Dragon ini tanpa sengaja, ngerti nggak? Karena nyaman, hubungan mereka ini saling membutuhkan dan kategorinya itu adalah nyaman menuju sayang gitu. Jadi gua nggak bisa bilang ini pacaran atau enggak, ya namanya di luar kan ya jalanin aja gitu. Konteksnya seperti itu sih, jalanin aja lah. Jadi yang penting itu mereka kayak membutuhkan satu sama lain gitu ya, istilahnya nyaman lah, kata nyaman tuh emang mendeskripsikan hubungan mereka kayaknya ya. Kayaknya soalnya ya Jidinya kan juga kok kayak curhat deh. Terus Jenny-nya juga udah besar banget gitu ya. Terus mereka sama-sama idol, sama-sama satu agensi yang nyaman. Kayak yaudah gue butuh, lo butuh gue, ya udahlah kita jadian aja gitu mungkin ya. Oke, aku ada satu lagi nih pertanyaan. Katanya kan tadi tipenya Jenny bad boy gitu ya, Kai sama Jidi gitu ya. Nah, bisa nggak sih Bang itu cara Jidi sama Kai tuh nge-treat Jenny gimana, beda kah atau sama kah, atau Jidi tuh lebih yang tipe kayak gini atau enggak Kai tuh lebih kayak gini, dan gimana tuh Bang, bisa nggak? Oh gini, penasaran aja sih kayak kalau ditanya ya, Jenny ini harusnya dapetin pasangan. Misalkan nih, kalau ditanya misalkan Jenny itu harusnya dapat pasangan yang bisa dibilang orangnya dewasa dan nggak terlalu banyak ngatur, karena Jenny itu nggak suka diatur sebenarnya. Jadi dia harus cari pasangan yang sebenarnya tuh dewasa dan jarang untuk yang banyak ngaturnya gitu, yang ya udah gitu loh, yang ya udah gitu, yang udah, yang dia tuh butuh pasangan ya udah gitu, nanti kan. Nah tapi kalau untuk yang nge-treat itu gue rasa dua-duanya masih agak sulit sih. Tapi kalau ditanya bagusan kayak ini perbandingan aja ya, kalau istilah kasar bagusan cara untuk mengarahkan si dari Kai ke Jenny sama G-Dragon ke Jenny, memang bagusan G-Dragon sih, karena mungkin usia kali ya, usia juga mempengaruhi kedewasaannya ya, jadi mungkin G-Dragon lebih bisa untuk ya mengarahkan si Jenny lah gitu. Ada lagi kadang-kadang jadi adakah lagi anggota Blackpink dan Big Bang yang taunya pacaran selain Jennie dan Jidi? Oh my god, ada gak sih, penasaran banget. Bisa ya, bisa Blackpink ya, itu gue rasa harusnya dia sih, karena di setahu gue sih dia udah mulai untuk ada pendekatan sih dengan pasangan waktu itu. Harusnya Lisa. Jadi konteksnya yang gue suka dari si Lisa itu, dia tipe kalau cewek yang nggak terlalu memilih pasangan secara bibit bobot ribetnya, itu enggak sih. Itu yang gue suka. Dia kayak yang penting orangnya baik, ya bertanggung jawab, ya intinya apa ya, ya baik lah, nggak terlalu memilih banget. Itu sih yang gue suka dari Lisa sih. Iya, pokoknya aku sih liatnya si Lisa tuh ya kayak kata Bang Adam, agak tomboy terus strong. Jadi kalau nyari cowok tuh ya nggak neko-neko gitu, kayak ya udah asal lo baik, asal lo istilahnya gue nyaman sama lo. Jadi istilahnya kalau menurut penglihatan aku nih ya, wah udah jelek. Ngeliatin orang tomboy juga ya. Boleh kita dengerin. Penglihatan aku tuh tipe cowoknya Lisa sama Jenny tuh beda gitu. Menurut aku, menurut Bang Adam gimana? Bisa dibilang beda sih, beda. Yang jelas poinnya gini, kalau si Lisa tuh pengen dapat pasangan tuh bisa dibilang ya anak yang baik kan. Tapi kalau yang Jenny bisa dibilang lebih suka kayak ya jangan terlalu baik-baik banget lah gitu. Jadi kita kan ada hotnya dikit lah, dikit lah sebagai laki-laki lah, ngerti kan maksud gua? Iya ngerti. Terus kayak gitu, jadi beda konsepnya. Oke. Iya. Mau kadang sampai sedikit lagi poinnya itu ya, bisa dibilang memorinya ada keterbatasan, jadi dia nggak bisa bilang akurasinya nggak 100%, ada keterbatasan, terutama di soal waktu kadang-kadang gitu. Ya pokoknya yang hari ini kita omongin itu
penglihatannya Bang Adam. Terserah kalian mau Iya. percaya atau tidak. Ini Iya. kita kan ngobrol aja ya Bang ya. Kita Hiburan. ngomongin- ya kita ambil positifnya aja. Lagian nggak ada yang salah kok dengan idol dating gitu ya Bang ya. Mm-mm. Oke, kalau gitu sobat-sobat Zona Korea yang udah nonton, terima kasih banyak kalian udah nonton kita nih gibah-gibahin idol K-pop dan penglihatannya, scanningnya Bang Adam. Terserah kalian mau percaya atau enggak, cuman ini buat for fun aja dan ini positif semua kok. Kita nggak ada hal-hal yang kita benci atau segala macem. Sampai sini dulu aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk konten-konten bagus selanjutnya dari Zona Korea. Dadah!